Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Deni Erlarise, CGB Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nur. Beliau sebagai guru bahasa Inggris di kelas 10 di SMA ini. Assalamualaikum Bu Nurda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat saja ya Bu ya. Bagaimana Bu saat mengajar anak di kelas Bu? Tentunya ini karakteristik tersendiri ya Bu ya. Oh baik begitu ya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan pra-observasi terhadap pembelajaran Ibu di kelas nanti ya Bu ya. Jadi kenapa saya melaksanakan pra-observasi, karena agar Ibu bisa memberikan persiapan sebelum masuk kelas nanti, dan tentunya akan memberikan pembelajaran yang terbaik dan Ibu lebih percaya diri di kelas. Jadi sebelum saya masuk di kelas nanti, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa Bu nanti? Oke, terima kasih Bu Deni. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang guru itu dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran. Salah satunya dengan membuat perangkat pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, di sini saya mempunyai 4 pembelajaran, yaitu di pertemuan pertama dalam aspek pengetahuan. Setelah melakukan pengamatan pada video dan teks announcement melalui YouTube dan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang tersurat dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan memperhatikan beberapa contoh teks announcement, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks announcement dengan tepat. Sedangkan pada pertemuan kedua dalam aspek keterampilan, yang pertama, setelah mengamati beberapa contoh teks announcement dan berdiskusi, peserta didik mampu membuat announcement dalam bentuk tulisan melalui Jamboard dengan tepat. Kedua, melalui teks announcement yang telah dibuat, peserta didik mampu mempresentasikan secara lisan menggunakan video dan aplikasi-aplikasi yang lain dengan penuh percaya diri. Kompleks sekali ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai apa Bu? Oke, area yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran announcement ini ada 2. Yang pertama dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSI. Kemudian strategi yang tidak Ibu pakai apa? Adapun strategi yang saya pakai atau yang saya persiapkan sebelum mengajar, yaitu salah satunya dengan menggunakan media atau membuat media yang menarik bagi peserta didik yang sesuai dengan abad 21. Salah satunya saya menggunakan PPT berbasis Canva dan menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran lainnya seperti menggunakan Jamboard, Padlet, Wordwall, dan Quizzes. Selain itu juga saya membuat bahan ajar dan LKPD yang dapat memudahkan peserta didik dalam pembelajaran. Dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan problem basic learning dengan menggunakan pendekatan scientific dan TPEX dan menggunakan metode discuss, create, dan presentation begitu. Baik ya, di metode kemudian strategi yang Ibu kembangkan sangat kompleks sekali ya. Dan kira-kira kapan Ibu pembelajaran akan dilaksanakan? Sudah nggak sabar nih. Insya Allah nanti pembelajaran akan dilaksanakan karena memang jadwal saya ini untuk di kelas 10 kurang lebih jam 10. Oke, jadi nanti akan saya datang pada jam 10 nanti ya Bu ya. Berarti sebentar lagi ya Bu ya. Iya. Kemudian kita juga nanti akan ketemu pada pasca observasi, dan dalam kesempatan itu juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Willy Ahmiyas. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan ini? Oke, yang saya dapat dalam dalam pra-observasi ini, saya mengharapkan nanti Ibu sebagai observer saya di dalam kelas, dengan penuh harapan saya untuk Ibu memberikan kritik ya, ataupun masukan-masukan kepada saya setelah melihat pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas, yang dapat saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya yang lebih baik begitu. Jadi nanti akan saya lihat Ibu saat mengajar nanti, dan mudah
mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya Bu ya, untuk kita sama-sama sebagai guru supaya anak-anak itu bisa menerima materi pelajaran dengan rasa senang dan mengikuti dengan media-media yang berkembang pada abad ini. Terima kasih Bu Nurda, sampai ketemu di kelas nanti. Sama-sama, Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.